Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin adzim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, sahabat surga yang insya Allah tentunya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga di hari Jumat yang penuh dengan mubarak ini, di sore hari yang penuh dengan mubarak ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap tercurah kepada keluarganya, para sahabat, dan insya Allah nanti kepada kita di yaumil kiamat nanti, dan kita akan diberikan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baik, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan membahas suatu tema yang sungguh sangat luar biasa, yaitu tentang akhlak, ya. Bagaimana kita berakhlakul karimah, yang mana dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang menata akhlak bagi kita kaum generasi muda. Seperti apa tentunya nanti akan dijelaskan secara langsung oleh narasumber kita yang telah hadir di studio bersama dengan Ustadz Dahrul Ikhwanul Umar SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat, dalam keadaan baik ya Ustadz ya. Dan selamat berjumpa kembali untuk pertama kalinya bersama dengan saya Iwan Kurniawan tentunya dalam Mimbar Agama Islam. Baik Ustadz, kita akan membahas tentang suatu tema yang tadi sudah saya paparkan di awal perjumpaan kita bersama dengan para pemirsa yang ada di rumah, tentunya tentang menata akhlak generasi muda. Berbicara tentang akhlak nih Ustadz ya, mungkin saat ini kita di masa yang sudah bisa dibilang ini akhir zaman ya, masa akhir zaman, di mana banyak sekali tantangan bagi kita semua untuk berakhlakul karimah ya. Di mana kita antara hablum minanas kita itu membutuhkan yang namanya akhlakul karimah tadi. Baik Ustadz, untuk mengawali perjumpaan saya mau bertanya dulu nih, kurang lebih seperti apa sih definisi akhlak secara bahasa itu sendiri, dan secara istilah, dan juga secara garis besarnya seperti apa? Silakan Ustadz. Baik, mungkin bisa boleh. Silakan. Oh ya, saya minta izin untuk buka masker Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berbicara persoalan akhlak, tentunya secara bahasa akhlak itu dari bahasa Arab, yaitu khuluq. Yang dimana khuluq tersebut berarti bahwa tabiat, kebiasaan, perilaku itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas daripada kata khuluq tadi. Nah, sedangkan secara istilah dalam pemahaman kaum-kaum sufi atau kaum-kaum tokoh tasawuf mengartikan akhlak itu merupakan sesuatu yang ada di dalam hati atau diri manusia yang terpancar lewat satu kebaikan yang nyata. Nah, artinya bahwa pancaran daripada akhlak itu atau pancaran daripada sesuatu yang ada di dalam hati itu harus membekas dalam sebuah kategori kebaikan. Hal positif yang dilakukan itu merupakan bagian daripada akhlak yang baik. Nah, untuk itu berbicara berkaitan dengan akhlak ini, tentunya umat Islam atau pemuda yang ada hari ini tentunya merupakan satu armada yang bisa kita siapkan untuk satu ketika nanti akan memberikan satu rangsangan positif terhadap kemajuan agama dan bangsa serta negara.
Karena sejatinya seorang pujangga asal Mesir pernah berkata, itu namanya itu Syekh Mustafa. Beliau katakan bahwa di tangan umat itu ada, di tangan pemuda itu ada urusan umat. Sedangkan di kaki pemuda itu ada urusan kehidupan dan matinya umat. Nah, betapa pentingnya peran daripada pemuda sehingga menjadi satu barometer kemajuan dan peradaban satu agama, bahkan bangsa dan negara. Untuk itu akhlak yang dimaksud tadi tentunya merupakan sebuah landasan awal. Karena Rasulullah ketika berdakwah di masa Rasulullah itu, bahkan ketika di Makkah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah, beliau atau Rasulullah hijrah itu juga kenapa sampai bisa diikuti ajaran Islam ketika itu? Karena yang lebih ditonjolkan itu ya akhlak dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika itu Rasulullah tidak memperlihatkan satu akhlak yang baik, hanya sebatas memberikan arahan, memberikan satu gambaran kepada orang lain, sedangkan tidak dibuktikan dengan tindakan nyata berupa akhlakul karimah dari Rasulullah, maka itu tidak bisa akan diterima ajaran Islam atau dakwah Rasulullah ketika itu. Bahkan kan ketika Aisyah ditanya juga bagaimana sih akhlak Rasulullah itu, Aisyah menjawab karena khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Artinya wa ma antiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah katakan dan Rasulullah lakukan itu semuanya semata-mata karena wahyu. Itu merupakan satu desain, by design oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu gambaran kepada umat manusia ketika itu bahwa orang yang hari ini mendakwakan satu kebenaran itu seharusnya diterima karena diantaranya adalah akhlak dan perilaku yang ditunjukkan ketika itu. Begitu. Baik. Jadi tadi saya ingat sedikit yang telah disampaikan Ustaz tadi bahwa akhlak itu merupakan semua hal yang baik yang keluar dari dalam diri kita. Baik. Berarti itu bisa berbentuk hal yang semua yang baik itu bisa dikatakan sebagai akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Baik. Kalau sudah kita bahas tentang pengertian dari akhlakul karimah, lalu akhlakul karimah sendiri itu dalil yang memerintahkan tentang berakhlakul karimah itu di dalam Al-Quran seperti apa, Pak Ustadz? Iya, kalau bicara tentang dalil tentunya kalau saya lebih mengarah kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan Rasulullah itu diutus ke muka bumi kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Baik. Nah, kemudian dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau nyatakan bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah juga tidak akan diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada. Kenapa? Baik. Rasulullah menyatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia karena ketika itu kan kita lihat bahwa bangsa jahiliyah itu sebenarnya tidak berarti bahwa bangsa yang mundur secara pengetahuan, tidak. Justru bangsa jahiliyah ketika itu juga sebenarnya sudah lumayan maju secara pengetahuan, pemahaman. Hanya saja kemajuan dan pemahaman yang mereka alami itu tentunya jauh daripada bimbingan nilai syariat atau agama. Jadi apa bukti bahwa tidak terbelakang bangsa jahiliyah secara pemikiran? Karena waktu itu ada semacam perlombaan-perlombaan yang datang dari setiap suku, delegasi. Ada lomba gulat ketika itu, lomba sastra, yang juara satu atau yang pemenang daripada sastra tersebut hasil karyanya ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Itu membuktikan bahwa bangsa jahiliyah ketika itu sebenarnya sudah maju secara pemikiran tetapi masih jauh dari bimbingan agama, sehingga bangsa itu dicap sebagai bangsa yang jahiliyah, bangsa yang bodoh karena jauh dari bimbingan agama. Nah, jadi memang Rasulullah hadir itu juga untuk menyempurnakan akhlak perilaku manusia ketika itu, yang memang seharusnya kebebasan yang mereka miliki itu tidak berarti bahwa kebebasan yang kebablasan. Harus ada batasan berupa syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu untuk membatasi bangsa ketika itu agar berperilaku, hidup, berpola pikir tidak boleh keluar daripada apa yang menjadi bimbingan agama yang pada dasarnya nilainya itu sudah digambarkan atau dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu. Baik. Berarti ini semakin menarik ya pemirsa ya. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Berarti kalau misalkan kita berbicara Ustadz ya, berbicara tentang konsep dari akhlakul karimah itu sendiri, berarti kita tidak terlepas dari tuntunan Rasulullah sebenarnya. Berarti Rasulullah itu sebagai role model kita sebenarnya. Betul. Untuk spesialnya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara berakhlakul karimah. Betul sekali. Seperti itu ya. Jadi seperti tadi hadis yang sudah Pak Ustadz bacakan tadi itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak ya. Betul. Jadi mungkin pada masa itu di zaman jahiliyah orang-orang kafir Quraisy mungkin pada saat itu mereka tidak kekurangan ilmu, tetapi adabnya yang mungkin sangat kurang. Lalu Rasulullah diutus pada saat itu untuk meluruskan adab tadi. Baik, kalau berbicara soal Rasulullah dan berbicara tentang akhlakul karimah sendiri Ustadz ya, bagaimana sih yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana sih dulu para rasul terdahulu atau Rasulullah sendiri itu mencontohkan perilaku akhlakul karimah, atau mungkin ada kisahnya yang mungkin bisa dikasih kepada pemirsa pada sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik, metode dakwah daripada para nabi dan rasul terdahulu itu tentunya mereka hadirkan dalam satu bentuk kemasan yang sangat menarik. Baik. Jadi saya ambil contoh ini karena berhubung kita ini hidup di zaman sekarang yang memang apalagi di Nusa Tenggara Timur ini juga bicara tentang kebangsaan ya, tentunya ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Baik. Rasulullah ketika dakwah di Makkah selama 13 tahun kurang lebih, kemudian hijrah ke Madinah dan berdakwah kurang lebih 10 tahun. Ketika Islam sudah kuat di Madinah, Makkah pun Islam sudah kuat, ada satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah, yang kalau seandainya Rasulullah mau ketika itu, Rasulullah bisa saja membantai orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah ketika itu. Tapi dengan akhlakul karimah, dengan begitu idealnya sifat, tabiat dan perilaku Rasulullah SAW, walaupun Islam sudah kuat dari dua kota ini, tetapi Rasulullah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang non-Muslim ketika itu untuk hidup berdampingan dengan damai, yang disebut dengan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu artinya orang yang walaupun non-Muslim tetapi tidak boleh disakiti. Baik. Karena mereka tidak menyakiti umat Islam. Jadi itu bagian daripada akhlakul karimah. Karena begitu kuatnya umat Islam ketika itu sampai-sampai Rasulullah dengan akhlakul karimah masih mau melindungi orang yang bukan beragama Islam ketika itu. Jadi itu bagian daripada akhlak dan perilaku yang harusnya hari ini kita seluruh bangsa Indonesia menjadikan sebagai salah satu barometer juga untuk mengukur bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat. Yang dimana konsep agama menyebutkan bahwa hablum minan nasnya harus betul-betul ideal. Begitu. Luar biasa ya. Berarti dulu di masa Rasulullah sebenarnya di peristiwa Fathul Makkah tadi itu kita sudah dikenalkan dengan nilai toleransi pada saat itu ya. Betul, ya. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi cerminan di masa sekarang ini pemirsa. Wow, luar biasa sekali. Ini semakin menarik nih sebenarnya. Baik, Ustadz, kalau misalkan tadi kita sedikit membahas tentang bagaimana cara Rasulullah memperlakukan orang-orang non-Muslim pada saat itu, dan itu menjadikan salah satu yang kita sebut dengan akhlakul karimah, yang mana di dalamnya terkandung sifat-sifat toleransi pada saat itu ya, yang mana orang-orang non-Muslim saat itu tidak boleh disakiti. Ya, berarti itu dibiarkan dia hidup dengan agamanya dan keyakinannya. Pada bahkan saat Rasulullah itu sampai memberikan sebuah pernyataan tegas bahwa barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka sama halnya dengan dia menyakiti aku. Baik. Begitu hebatnya akhlak Rasulullah ketika itu, Pak. Wow. Jadi luar biasa ya. Berarti itu salah satu bentuk bahwa Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. The real of rahmatan lil alamin ya. Jadi ini kita diajarkan di dalam agama kita Islam untuk tidak menyakiti sesama. Jangankan menyakiti sesama, menyakiti hewan dan tumbuhan saja nggak boleh ya Ustadz ya. Karena yang mana Rasulullah SAW tadi diutus untuk tadi berakhlakul karimah, mencontohkan kepada kita. Baik Ustadz, selanjutnya kalau misalkan kita berbicara tentang akhlakul karimah di masa sekarang ini, yang Ustadz lihat bagaimana pendapat Ustadz terhadap
aplikasi berakhlakul karimah yang telah tumbuh dari dalam generasi muda saat ini, apakah bisa dibilang masih sangat kurang di masa saat ini atau bahkan sudah semakin baik mungkin? Baik. Jadi penilaian saya secara pribadi melihat daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya tidak bisa kita salahkan zaman. Baik. Karena zaman itu akan berjalan terus, berubah seperti halnya air yang mengalir dengan begitu apa adanya. Jadi kalau saya lihat secara pribadi, hari ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang justru membuat akhlak manusia ini semakin buruk. Buruk ya. Kenapa saya bilang semakin buruk? Karena manusia atau pemuda terkhususnya saat ini lebih terpengaruh dengan persoalan-persoalan yang membuat citra kemanusiaan itu justru semakin tidak baik dalam pandangan dunia. Kenapa? Karena hari ini kita lebih senang terhibur dengan persoalan-persoalan atau dengan hal-hal yang justru akan membuat kita semakin kehilangan sadar diri bahwa kita ini adalah manusia yang dalam perkembangan pengetahuan dan ilmu seperti apapun, tetap saja adab, etika, akhlak itu harus di atas daripada segalanya. Baik. Karena sejatinya suatu negara walaupun dia berperadaban, satu bangsa dengan peradaban yang dia miliki tetapi tidak diimbangi dengan satu akhlakul karimah yang ada dalam satu perkembangan tersebut, maka perkembangan itu bukanlah satu perkembangan sejati tapi perkembangan yang semu, yang suatu saat nanti justru akan kembali runtuh hanya karena akhlak di dalam komunitas itu atau akhlak di dalam peradaban itu tidak sama sekali terlihat. Kita lihat belajar daripada kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, termasuk dinasti Abbasiyah, baik, dinasti Bani Umayyah, termasuk dengan Turki Utsmani juga. Sebenarnya kan kerajaan-kerajaan itu runtuh, kerajaan-kerajaan Islam itu tidak mampu untuk memberikan satu kekuatan besar. Karena memang rapuhnya kerajaan-kerajaan itu bersumber dari dalam kerajaan sendiri, yang dimana anak keturunannya juga saling rampasan harta, itu bagian daripada akhlak yang buruk. Saling sikut menyikut kiri dan kanan, bagian daripada akhlak yang buruk. Padahal kalau seandainya mereka jadikan dakwah Rasulullah itu sebagai satu kekuatan dasar untuk membangun peradaban manusia, peradaban agama, maka sudah pasti bahwa kejayaan dan kemajuan itu akan lahir daripada kerajaan-kerajaan Islam itu. Tapi terbukti bahwa ternyata yang dijadikan sebagai satu landasan bagi mereka itu hanya sebatas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhlak Rasulullah ditinggalkan, sehingga tidak menjadi satu hal yang mengherankan ketika mereka tidak mampu untuk memajukan Islam lewat kerajaan itu, yang dimana pada akhirnya justru runtuh, rapuh hanya karena akhlak ditinggalkan, yang lebih diutamakan yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik. Akhlak di dalam sebuah peradaban itu sangat menentukan kemajuan sebuah peradaban tersebut. Betul. Apakah dia akan semakin maju, semakin berjaya, atau malah sebaliknya runtuh ke bawah. Wow, luar biasa pemirsa, ini pembahasan yang tentunya semakin menarik ya. Tetapi jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi tuk sesama. Barakallah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mimbar Agama Islam. Teduhkan syiar, teduhkan iman, mampu berbagi dengan sesama. Barakallah. Baik Ustadz, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Tadi sudah dibahas ya, lumayan panjang juga ya pembahasan kita, sampai mengulik tentang sebuah peradaban yang kemudian hancur hanya karena para pemimpinnya mungkin pada saat itu tidak berakhlakul karimah. Baik ya, berarti bisa kita lihat suatu nilai yang dapat kita ambil pada saat itu, mungkin semakin tinggi ilmu seharusnya dia semakin merunduk ke bawah ya, bukan kemudian dia semakin tinggi ilmu lalu dia semakin ke atas gitu. Berarti
takaburnya lebih banyak Iya. pada saat itu. Nah, itu suatu bentuk kesombongan, itu merupakan salah satu hal yang tidak mencerminkan akhlakul karimah itu Betul. sendiri. Berarti dalam sebuah berbangsa dan bernegara pun kita harus menerapkan itu sebenarnya. Jadi semakin tinggi ilmu kita, Allah angkat derajat kita, karena di dalam Al-Quran juga sudah Allah jelaskan bahwa yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Seperti itu ya. Dan Ustadz, baik, dan mungkin pada saat kerajaan, mohon maaf bukan kerajaan tetapi dinasti Abbasiyah pada saat itu ya, yang kita kenal wow berjaya sekali, tetapi pada akhirnya juga runtuh hanya karena pemimpinnya mungkin pada saat itu tidak berakhlakul karimah. Baik Ustadz, saya punya pertanyaan lagi ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang sejarah di masa lalu ya, sekitar beberapa abad yang lalu, tentunya pada kerajaan-kerajaan Islam yang berjaya saat itu yang kemudian sekarang sudah tinggal sejarahnya saja lalu runtuh. Nah, ketika kita menggeser kepada masa saat ini, di masa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah sangat pesat sekali, seberapa pentingnya akhlakul karimah itu untuk kita, khususnya untuk generasi muda seperti saya? Baik Ustadz, silakan. Terima kasih. Akhlakul karimah itu sungguh sangat dibutuhkan dalam setiap masa. Peredaran masa dan pergeseran waktu, tetap setiap bangsa yang hidup pada masa itu adalah bangsa yang harus membutuhkan akhlakul karimah. Karena sejatinya bahwa akhlakul karimah itu kan menjadi sebuah ukuran kemanusiaan seseorang. Orang mengatakan bahwa orang yang hablum minallahnya baik atau ibadah mahdhahnya baik, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti segala sesuatunya baik. Tapi kalau menurut saya belum tentu. Karena di samping daripada hablum minallah sebagai ibadah vertikal antar manusia dengan Allah, ada juga yang disebut dengan hablum minannas, yaitu ibadah horizontal antar sesama manusia. Kita ambil pelajaran dari, kebetulan ini momentum mau dekat Isra Mi'raj ya. Baik. Kenapa Rasulullah hijrah? Rasulullah ketika melakukan diperjalankan pada malam hari, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut Rasulullah tidak dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha, tetapi harus ke Yerusalem dulu, harus ke Palestina. Itu sebagai sebuah bentuk, salah satu bentuk filosofi daripada pelajaran Isra Mi'raj itu. Tidak akan sempurna iman seseorang kepada Allah ketika dia tidak memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Itu bagian daripada nilai akhlakul karimah. Bahkan untuk menerima perintah sholat yang menjadi kewajiban umat Islam saja, Rasulullah harus melakukan perjalanan horizontal. Tidak langsung perjalanan vertikal. Nah, itu nilai yang bisa kita ambil adalah betapa pentingnya hubungan antar sesama manusia yang dikemas dengan begitu baik. Karena sejatinya amal ibadah kita tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau antar sesama manusia akhlak kita buruk. Justru kan Rasulullah itu sangat menghijaukan kehadiran Rasulullah, dinantikan, ketiadaan Rasulullah itu sangat betul-betul diharapkan oleh semua orang ketika itu agar Rasulullah hadir, karena ketika Rasulullah hadir itu selalu memberikan satu tatanan akhlak yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai satu terapi sosial untuk menjadi solusi bagi kalangan masyarakat ketika itu. Jadi terus terang, bahkan di dalam bernegara sekalipun, negara yang maju tanpa akhlakul karimah, tanpa tabiat yang baik dari setiap penduduk negara tersebut, maka itu adalah kemajuan yang semu, tidak akan abadi. Jadi akhlakul karimah tadi menjadi satu ukuran kemanusiaan seseorang, karena sejatinya tidak ada manusia yang tidak membutuhkan akhlakul karimah. Bahkan sebejat Fir'aun sekalipun, tetap dalam hatinya terpancar satu cahaya bahwa saya ingin melakukan satu kebaikan, tapi karena sudah terlanjur saya membangkang kepada Allah, saya mengaku bahwa saya ini penguasanya para penguasa, maka bagaimana dengan pengikut saya ketika saya mau melakukan satu kebaikan? Begitu. Wow, luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang hablum minallah dan juga hablum minannas tadi, berarti kalau misalkan kita hablum minallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, sholat 5 waktu, sunnahnya juga nggak pernah bolong. Tapi kalau misalkan dia sama tetangganya cekcok, berarti
Nggak ada bisa juga. jaminan. Oke, Nggak siap, ada siap. jaminan bahwa qaimul laili wa shaimun nahar, dia malamnya tahajud, dia siangnya puasa, kemudian sholat 5 waktunya rajin, sholat sunnahnya selalu terpenuhi. Tapi ketika dia hubungan dengan tetangganya tidak baik, akhlakul karimahnya tidak ada sama sekali, maka tidak ada jaminan bahwa semua yang dia lakukan itu akan diterima di sisi Allah. Begitu. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya semua ibadah yang kita lakukan itu dia saling berkesinambungan, jadi saling berkaitan. Iya. Jadi misalkan kita sebenarnya harus imbang nih antara hablum minallah dengan hablum minannas, bukan ya. begitu Ustaz ya? Hablum minannas. Baik. Makanya begini Pak, di dalam Al-Quran itu selalu diikutkan. Illalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan. Jadi sering sekali digandeng dalam Al-Quran itu imannya bagus, kemudian akhlak perbuatannya baik di dalam Al-Quran, sehingga menjadi satu kesempurnaan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dengan menjadikan manusia itu sebagai objek di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Oke. Baik, kalau misalkan itu seberapa pentingnya tadi juga sudah dijelaskan, lalu solusinya, tips nih, Ya. bagaimana sih saat ini biar seorang pemuda, ya pribadi seorang pemuda itu bisa mengamalkan yang namanya akhlakul karimah tadi. Ya. Solusinya seperti apa? Baik, solusi untuk setiap pemuda hari ini bisa berakhlakul karimah. Ini mungkin jawaban saya orang akan kaget. Kenapa? Karena saya bilang bahwa semua pemuda harus kembali ke masjid. Oke. Harus kembali ke masjid. Pasti orang bilang apa hubungannya akhlak karimah dengan masjid? Kenapa tidak semua umat Islam atau semua pemuda harus belajar agama? Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah yang duluan dilakukan apa? Bangun Masjid Nabawi. Ketika Masjid Nabawi dibangun, kemudian di situ menjadi satu epicentrum, menjadi sentral kajian, pembelajaran, pengajian ketika itu. Rasulullah bangun peradaban dengan cara seperti itu. Nah, qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Pemuda yang hatinya terpaut cinta terhadap masjid, itu dengan sendirinya nanti secara natural akan terbentuk akhlakul karimah. Karena orang yang ketika betul-betul dia resapi dan dia pahami makna daripada dia sholat di masjid. Baik. Ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Pada akhirnya nanti dia ruku, dia sujud, itu kan bentuk daripada seseorang meruntuhkan sifat kesombongan, kepongahan yang dia miliki. Hanya karena sholat tadi ternyata mampu melahirkan akhlakul karimah, karena nilai daripada sholat itu dia bawa dalam kehidupan di dunia nyata, kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan orang pandai dalam beribadah, karena dampak daripada ibadah tersebut adalah terpancar dalam perilaku berupa akhlakul karimah. Begitu. Jadi solusinya semua pemuda harus kembali ke masjid. Karena terus terang untuk mau aktif di masjid itu hal yang sangat susah. Susah ya. Kita Apalagi- boleh bilang masjid di samping rumah. Iya, benar. Tapi untuk ketika orang azan mau ke masjid itu godaannya berat. Berat. Oke. Padahal rumahnya bersampingan, Bersamping. bersebelahan dengan masjid. Tapi Iya. ketika Allahu Akbar, loh. Belum tentu. Kok males ya? Karena dari satu sisi mungkin karena malas, kemudian yang kedua ngantuk juga. Ngantuk Yang juga. ketiga ini kan tidak semua orang mau ke masjid. Benar. Orang yang mau ke masjid itu makanya tadi saya bilang, orang yang mau aktif di masjid, mau untuk tidur bangun di masjid, hidup di masjid, itu orang-orang pilihan. Kenapa? Karena mereka itulah yang nantinya Allah berikan hidayah kepada mereka untuk nilai daripada semua yang ada dalam masjid itu akan terpancarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak semua orang mampu lakukan itu. Begitu. Jadi bagaimana beratnya, karena memang di masa saat ini juga kita mungkin diikuti oleh berbagai macam jenis kegiatan, pekerjaan yang mungkin itu akhirnya membuat kita sebenarnya malah semakin jauh Betul. dari masjid ya. Naudzubillah min dzalik. Itu sebenarnya suatu mungkin hal yang sebenarnya kita anggap enteng ya, tetapi sebenarnya itu akhirnya membuat kita semakin jauh. Betul. Baik. Dan itu tadi mempengaruhi akhlakul karimah kita juga gitu. Lalu hubungan kita antar sesama manusia nih, mungkin Ustadz mungkin bisa lebih bisa lebih dijelaskan lagi, karena sekarang mungkin ada orang yang misalkan kita berbuat baik, tetapi nanti kalau misalkan kita berbuat baik, kita belum tentu dapat balasan kebaikan dari dia. Menurut Ustadz seperti apa orang yang berbuat kebaikan tetapi dia mengharap kebaikan itu kembali pada dirinya sendiri? Kalau seperti itu bisa dikatakan di dalam Islam diperbolehkan atau bahkan sebaliknya? Silakan Ustadz.
yang namanya kebaikan itu, saya sering sampaikan bahwa bahasa yang mampu didengarkan oleh orang tuli, kebaikan adalah bahasa yang mampu diucapkan oleh orang bisu, dan kebaikan adalah bahasa yang mampu dilihat oleh orang buta. Artinya apa? Bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan nyawa sekalipun seperti Rasulullah, beliau pertaruhkan untuk menemukan satu kebenaran, untuk memperjuangkan satu kebenaran, untuk menghadirkan satu akhlakul karimah dan diakui oleh semua orang, itu tanpa memikirkan apa dampak daripada perjuangan yang dia lakukan. Jadi kalau kita mau melakukan satu kebaikan, mau mengharapkan kebaikan dari orang lain terhadap kita, maka sesungguhnya kembali kepada niat. Berarti innamal a'malu binniyat itu tidak tertanam dalam diri kita. Kita hanya mau melakukan kebaikan ketika berdampak kebaikan dalam diri kita. Berarti sama halnya dengan kita melakukan satu kebaikan bukan berangkat dari lillahi ta'ala. Tapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang dimana bahkan kan kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan ini juga maunya dilihat oleh orang lain. Iya. Yang dimana padahal kita melakukan tangan kanan melakukan sesuatu, usahakan tangan kiri ini jangan terlihat. Begitu. Jadi kita sebenarnya melakukan kebaikan itu juga ada ukuran. Makanya kan ini kan berbicara persoalan ikhlas dan tidak ikhlas kan begitu. Karena kita melakukan sesuatu masih mengharapkan imbalan. Nah kemudian kita lihat dari surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kata falaknya. Ya. Terus An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nas ya. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas sampai akhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Karena keikhlasan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Artinya bahwa ukuran kita memberikan sesuatu kebaikan, menghadirkan satu akhlakul karimah kepada orang lain, itu juga ukurannya adalah hati kita. Karena tidak semua orang sedekah itu diterima oleh Allah. Tidak semua orang ibadah haji itu ibadah hajinya mabrur dan mabrurah. Kan tidak tertulis di dinding Ka'bah selamat ibadah haji dan umrah Anda diterima, kan tidak. Baik. Nah artinya bahwa ukuran daripada kita melakukan sesuatu nilainya itu adalah keikhlasan kita. Begitu. Jadi mau melakukan satu kebaikan lakukan saja karena setiap kebaikan yang kita lakukan juga suatu saat akan kembali pada diri kita walaupun dengan bentuk yang berbeda dengan yang kita inginkan. Kita harapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah tidak memberikan kita dalam bentuk uang, kita syukuri karena masih diberikan nafas kehidupan. Nafas tidak bisa dibeli dengan apapun. Mata, kepala, tangan, kaki tidak bisa dibayar dengan rupiah, tidak bisa. Jadi jangan pernah hanya sebatas memaknai kekayaan atau harta itu dengan uang atau materi. Karena sejatinya semua yang Allah titipkan pada kita ini merupakan fasilitas kehidupan yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi semua yang kita punya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sewaktu-waktu kalau misalkan Allah mau, Allah bisa mengambilnya kembali. Betul. Begitu. Dan misalkan berarti kita nggak boleh dong melakukan sesuatu hari ini kepada seseorang lalu kita mengharapkan hari ini saya kasih dia ini. Siapa tahu besok nanti dia kasih saya yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, itu berarti tidak boleh. Kalau kita mengharapkan kepada Allah, kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita boleh melakukan sesuatu kebaikan kepada orang, tetapi mengharapkan kebaikan itu berupa ridha Allah Subhanahu wa taala yang langsung datangnya dari Allah. Makanya kan di dalam surat Saba itu ayat 38 kalau tidak salah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Itu doa. Jadi tidak akan kuberikan sesuatu ini kepada orang lain kecuali Allah langsung membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi boleh kita memberikan sesuatu tetapi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ridha Allah, jangankan harta, surga saja Allah kasih. Baik. Begitu. Oke. Jadi berarti sebenarnya kita melakukan sesuatu itu yang kalau misalkan kita melakukan harus niatnya lillahi ta'ala, ikhlas ya. Betul. Berarti hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, kalau misalkan Allah sudah ridho berarti apapun pasti Allah diberikan. Betul. Ya. Kalaupun tidak sekarang mungkin nanti balasannya setelah kita meninggal nanti. Dan misalkan Allah sekarang juga memberikan sesuatu itu juga mungkin tidak langsung. Kenapa sih Allah kok nggak bisa tidak mengabulkan doa-doa ini sekarang? Tidak memberikan, misalkan kita
minta supaya kita menjadi orang yang kaya, tetapi kita nggak kaya-kaya karena mungkin Allah memberikan itu, Allah memberikan apa itu yang kita butuhkan, Betul. bukan apa yang sebenarnya kita Iya. minta ya. Pokoknya sederhananya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Baik, kita telah memperbaiki urusan dunia dia. Tetapi dengan sendirinya dia memperbaiki urusan akhirat kita. baik. Kita memperbaiki urusan dunianya, dia memperbaiki urusan akhirat kita. kita. Dan ketika kita dalam hidup tidak mendapatkan satu keajaiban dunia, satu kebaikan yang Allah berikan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kebaikan itu akan Allah berikan di zaman anak cucu kita nanti. Jadi, wallahu alam, kita nggak tahu waktu yang mana dan kebaikan yang mana yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada dasarnya lakukanlah kebaikan itu kepada siapapun, bahkan kepada binatang atau tumbuhan sekalipun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Intinya melakukan sesuatu harus ikhlas, Ya. lillahi Lillahi ta'ala, ta'ala, innama a'malu binniyat, Binniyat. ya, segala sesuatu tergantung daripada niat. Baik Ustadz, itulah pembahasan kita yang sudah lumayan panjang ya, tetapi kita masih akan membahas lagi nih tentang Ya. akhlakul karimah lebih dalam lagi, Ya. tentunya setelah jeda pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi tuk sesama. Barokallah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mimbar Agama Islam. Teduhkan syiar, kuatkan iman, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Baik Ustaz, tadi kita sudah membahas tentang solusi ya. Solusi bagaimana seorang generasi muda itu kemudian dia bisa mengaplikasikan mengaplikasikan akhlakul karimah itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baik, selanjutnya Ustadz, kalau misalkan di masa sekarang ini ya, apalagi kalau misalkan kita hidup di kota-kota besar, misalkan Jakarta, Surabaya, saya salah satu anak yang studinya di sana, jadi saya tahu sekali bagaimana kebiasaan teman-teman saya yang ada di sana. Iya. Gitu. Ini kita berbicara secara objektifnya seperti apa, ya dari realitanya. Baik, mungkin masih ada kita kalau misalkan tinggal di kota besar itu lebih individualismenya tinggi sekali, gitu. Berarti dia lebih mengutamakan dirinya sendiri dulu baru orang lain, gitu. Berarti itu bisa saja kita tidak mau membantu orang lain ketika nanti misalkan kita ngekos, terus ada teman kos kita sebelahan yang misalkan sakit dan lain sebagainya. Lalu atau mungkin aja dia kekurangan uang. Lalu kita tidak bisa membantunya karena kita juga, saya juga berkekurangan nih, gak bisa dong bantu dia. Lalu itu mengakibatkan akhlakul karimah tadi menjadi terhalang. Kita mau melakukan sesuatu yang baik terhalang karena kita mau sedekah gak bisa, gak ada duit juga. Lalu pertanyaannya Ustadz, adakah bentuk akhlakul karimah yang paling sederhana, yang paling mudah kita lakukan? Dan mungkin itu berdampak pada pahala yang mungkin dari Allah luar biasa sekali balasannya. Seperti apa? Silakan Ustadz menjelaskannya. Baik, kalau di dalam Islam sendiri kan, kalau tidak mampu bersedekah dengan harta, maka dengan seteguk air. Kalau dengan seteguk air pun tak mampu, maka bersedekahlah dengan senyuman. Senyuman itu adalah sedekah yang paling dasar, yang paling ringan. Tapi manfaat daripada senyum itu tentunya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menebarkan kebaikan terhadap orang lain, yang dimana kebaikan itu menjadi satu standar akhlakul karimah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kondisi dalam seperti itu? Kita dalam kondisi yang seperti itu. Ya, karena memang dengan keterbatasan yang kita punya, maka sudah pasti bahwa tidak bisa kita paksakan diri untuk bersedekah membantu dia dengan harta. Baik. Nah, Allah juga kan punya ukuran bahwa tidak semua yang tidak bersedekah terhadap orang yang demikian itu
dengan bersedekah dengan materi kemudian dianggap orang yang tidak berakhlakul karimah. Tidak, masih punya pilihan lain yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tadi agar dia keluar daripada kesusahan yang dia derita. Kita komunikasikan ke teman-teman yang lain atau kita bantu dia dengan cara apapun, intinya bahwa bisa terselesaikan persoalan yang ada. Baik. Nah jadi tapi tidak berarti bahwa titik persoalan ini hanya titik beratkan kepada kita. Orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan juga dia harus berpikir panjang, dalam artian bahwa sudah sejauh mana usaha yang dia lakukan kemudian tidak membuahkan hasil, sudah sampai di mana komunikasi yang dia lakukan untuk bisa terhubung dengan teman-teman yang lain. Karena tidak mungkin kita hanya mengharapkan bantuan dari orang lain, tetapi kita sendiri tidak pernah ada upaya untuk menghadirkan satu solusi dalam kehidupan kita. Nah, jadi tugas daripada kita yang melihat kondisi yang demikian, maka tidak semata-mata hanya bersedekah membantu dia dengan harta, tetapi mencari jalan solusi terbaik agar dia bisa keluar dari persoalan yang dia alami, entah dengan cara apapun itu, yang pentingnya masuk dalam hitungan akhlakul karimah. Kebaikan yang kita lakukan bisa menolong dia keluar dari persoalan yang dia alami dengan komunikasi dengan teman-teman yang lain, yaitu bagian daripada cara untuk bisa kita keluarkan dia dari persoalan tersebut. Baik. Begitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa bersedekah dengan harta, Islam tidak menuntut kita untuk bersedekah melulu pakai harta ya, iya. Ustaz, ya. Dengan seteguk air, kalau memang itu tak mampu, senyum saja itu bagian daripada sedekah. Baik. Begitu. Dan saya juga pernah mendengar kalau misalkan ada juga nih yang misalkan kalau kita mindahin duri di jalan, iya. batu gitu. Betul. Itu juga bisa. Ya, karena itu kenapa hitungannya akhlakul karimah atau hitungannya kebaikan, hitungannya sedekah. Karena tanpa dia singkirkan sesuatu yang menjadi hal yang membahayakan orang lain, maka sudah pasti akan terjadi satu musibah. Baik. Jadi hanya karena dengan menggeser duri atau beling, pecahan beling di tengah jalan, akhirnya semua orang bisa terselamatkan karena jasa dari dia tadi, orang itu. Begitu. Jadi semakin kesini pemirsa, semakin kesini semakin kita sadar bahwa sebenarnya berakhlakul karimah itu simple ya. Kalau misalkan kita mau mengaplikasikan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Betul. Yang tadi misalkan pakai bersedekah, pakai seteguk air, pakai senyuman. Jadi kalau misalkan ke kantor ya, mungkin dengan sesama kerabat kerja yang bertugas mungkin ya, jangan lupa senyum gitu ya. Biasanya kayak gitu ya di kantor. Betul. Padahal senyum sebenarnya sapa, itu adalah menumbuhkan akhlakul karimah di lingkungan kerja sebenarnya, di lingkungan kantor. Dan juga yang tadi ada juga memindahkan duri yang misalkan ada di jalan yang biasa dilalui oleh orang ya, biar supaya kita menyelamatkan orang dari hal-hal yang bisa membahayakan orang diri. Tadi. Berarti kalau misalkan kita berbicara tentang akhlakul karimah dari awal tadi sehingga sekarang, di dalam Islam akhlakul karimah banyak sekali ya Ustaz ya. Bentuknya banyak sekali, dari yang paling mendasar, yang paling mudah tadi, sampai dengan yang mungkin paling sulit untuk kita lakukan. Misalkan tadi sedekah kan mungkin kadang orang mau bersedekah pakai harta, dia harus misalkan dia berkelebihan baru dia mau mengeluarkan sedikit dari hartanya itu untuk dia sedekahkan kepada yang membutuhkan. Baik Ustadz, berarti salah satu akhlakul karimah dalam Islam itu ada yang namanya kita kenal dengan sabar. Iya, sabar, betul. Sabar. Bagian dari akhlakul karimah. Bahkan sabar itu kalau misalkan saya dulu di Sanawiyah dan Aliyah mungkin belajar sabar itu ada dua, sabar dari hal yang kita nggak suka sama apa yang kita punya lebih gitu, kita harus bersabar juga. Betul. Gitu. Jadi berarti sekarang yang saya tanyakan adalah misalkan kalau kita di kehidupan sehari-hari nih, sekarang orang misalkan ada yang dia emosi atau apa sama orang, terus cekcok, berantem, konflik dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang begini, saya manusia, saya punya batas kesabaran, ya. Ini sekarang batas kesabaran saya sudah habis nih. Marah dia seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat dari kacamata Islam, apakah sabar itu ada batasnya? Silakan Ustaz. Orang yang bilang kesabaran ada batasnya, itu pertanda bahwa orang itu tidak sabar. Baik. Orang yang bilang kesabaran ada batasnya, itu tanda bahwa orang itu tidak sabar. Karena kesabaran itu sejatinya tidak ada batas. Tidak ada batas ya. Ya, saya kebetulan pimpinan pondok Darul Aulia Kota Kupang. Bayangkan wataknya orang-orang NTT, anak-anaknya ada yang Alor, ada yang Flores, ada yang Rote, ada yang Kupang, ada yang Sulawesi yang sudah lama di Kupang.
dari berbagai macam perilaku, tabiat dan keseharian, itu kan otomatis kita sebagai pimpinan ini kan teruji. Iya. Ada yang suka lari-lari, ada yang suka berantem, ada yang suka coret-coret tembok, coret-coret lemari. Nah, kalau sampai saya mengambil tindakan di luar daripada hal yang wajar, maka sudah pasti saya nggak sabar. Jadi sebenarnya ukuran kesabaran ini masing-masing orang itu dia sudah punya ukuran sendiri. Bahwa saya ketika ada yang marah, ada yang melakukan kesalahan, para santri contoh kayak berantem, saya punya hak untuk mengislahkan hubungan keduanya, memperbaiki hubungan kedua anak yang berantem. Kalau saya agak nada naik, itu berarti bukan berarti saya tidak sabar. Saya sabar. Karena apa? Kesabaran itu juga ada metode yang bisa kita salurkan kesabaran itu untuk menyelesaikan satu persoalan. Jadi makanya kenapa saya bilang orang yang bilang sabar tidak ada batas, orang yang bilang kesabaran ada batasnya itu pertanda bahwa dia tidak sabar. Karena memang semua yang hari ini kita alami dihadapkan atau dibenturkan dengan kehidupan kita itu bagian daripada pendewasaan diri. Jadi kayak marah itu bukan berarti bahwa kita tidak sabar, bukan. Tetapi itu bagian daripada cara untuk menyelesaikan satu persoalan, untuk mencari solusi. Dengan berbagai macam cara, tentunya kita juga punya metode masing-masing untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada itu. Jadi pada dasarnya ya kesabaran itu tidak ada batas. Kesabaran tidak ada batas. Mau sampai kapanpun, kalau dia marah, berarti dilihat marah ada alasan tidak. Kalau ada alasan, maka dia itu sabar sebenarnya. Kenapa saya bilang dia tetap sabar? Karena tidak melakukan sesuatu yang tidak wajar untuk mencari satu solusi. Mungkin bisa dipahami itu Pak ya. Karena urusan sabar ini juga memang agak-agak ribet juga kalau mau dibahas. Iya, Karena contoh anak-anak ya mencuri. Kita didik mereka dengan bahasa yang agak keras, jangan ulangi lagi, nanti kalau begini nanti seperti ini hukumannya. Itu memang kelihatan kita marah, tapi itu bukan marah sebenarnya. Itu bagian daripada kesabaran karena kita masih melakukan hal yang wajar. Daripada kita gantung anaknya, itu kan otomatis sudah di luar daripada batas kewajaran. Karena untuk mendidik atau mencari satu solusi itu juga ada caranya, bukan semata-mata kita gunakan kekerasan seperti itu. Jadi memang agak lumayan ribet, tapi pada dasarnya tadi saya bilang bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Baik Ustadz, luar biasa ya, sudah kita tidak terasa hampir 1 jam ya kita berbicara dan membahas tentang akhlakul karimah untuk generasi muda. Dan mungkin terakhir Ustadz, dari Ustadz saya persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan atau benang merah dari pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Silakan Ustadz. Baik, sahabat mimbar agama Islam TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, saya ingin berpesan kepada kita semua, umumnya dan khususnya bagi pribadi saya sendiri, untuk mari kita tanamkan akhlakul karimah di dalam diri kita masing-masing, agar akhlakul karimah yang kita tanamkan, yang kita hadirkan dalam tatanan kehidupan masyarakat, senantiasa menghadirkan cinta, rahmat dan kasih sayang, yang dimana akhlakul karimah itulah yang akan mempersatukan kita semua dari berbagai macam perbedaan watak dan perilaku. Tentunya bahwa sampai kapanpun kita hidup membutuhkan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Karena tak ada manusia yang tidak ingin hidup berdampingan dengan rukun, baik, aman dan sejahtera. Untuk itu, untuk memulai akhlakul karimah yang hari ini kita harapkan, mari kita mulai dari dalam pribadi kita selaku individu umat Islam, para pemuda. Mari kita mulai dari dalam diri kita. Dan cara yang paling tepat untuk memulai akhlakul karimah dalam diri kita adalah kita semua kembali ke masjid, memakmurkan masjid. Karena setiap apa yang ada di dalam masjid itulah yang nilainya akan terpancar dalam kehidupan kita, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketika hablum minallah sudah baik dan hablum minannas bisa terjalin dengan begitu baik, maka itulah kita dianggap sebagai hamba yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perjuangkan akhlakul karimah, karena sejatinya akhlakul karimah itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Entah itu bahagia karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bahagia karena kita mampu membangun relasi, hubungan, komunikasi yang baik dengan antar sesama manusia. Dengan begitu insya Allah perdamaian dunia,
kesejahteraan yang abadi akan menghampiri kehidupan kita selaku umat manusia. Wabil khusus untuk para pemuda umat Islam, mari kita hadirkan akhlakul karimah sebagai perisai tameng dalam kehidupan kita agar kita menjadi hamba yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Penjelasan yang sungguh sangat luar biasa di sore hari yang penuh dengan mubarak ini, Ustadz. Amin, amin. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Mimbar Agama Islam. Dan dari saya, mohon maaf mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, karena saya juga hanya insan biasa tak pernah luput dari kesalahan. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, kepada Allah lah saya memohon pertolongan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.